Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan pengembangan perpustakaan khusus. Baiklah, langsung saja kita ke slide yang pertama. Mengenai koleksi. Yang pertama, jenis koleksi. Jenis koleksi dibagi menjadi 3, menurut bentuk fisiknya, menurut isinya, dan menurut bentuk penyajiannya. Yang pertama, menurut bentuk fisiknya. Koleksi perpustakaan khusus tidak jauh berbeda dengan perpustakaan pada umumnya. Terdiri dari koleksi tercetak, terekam, dan digital. Koleksi tercetak berupa buku, surat kabar, majalah, peta, dan lukisan tercetak. Koleksi terekam berupa kaset, slide film, video, dan sebagainya. Sedangkan koleksi digital berupa e-book, material online. Selain koleksi tercetak, terekam, dan digital, bentuk fisik koleksi juga dapat berbentuk tertulis, misalnya berupa naskah atau manuskrip. Yang kedua, menurut isi. Koleksi perpustakaan khusus dapat berisi berbagai subjek pengetahuan, tetapi diutamakan koleksi yang berkaitan dengan bidang perpustakaan masing-masing. Salah satu contoh yaitu perpustakaan rumah ibadah. Koleksi-koleksinya berkaitan dengan keagamaan. Presentasi perbandingannya yaitu 60% untuk koleksi dengan subjek keagamaan dan 40% dengan subjek pengetahuan umum. Yang terakhir, menurut bentuk penyajian. Koleksi perpustakaan khusus dapat disajikan dalam bentuk penyajian fiksi, non-fiksi, dan referensi atau rujukan. Koleksi fiksi berupa novel, cerita pendek, cerita roman, dan sebagainya. Koleksi non-fiksi adalah koleksi berisi pengetahuan umum di luar cerita rekaan. Koleksi referensi atau rujukan berupa ensiklopedia, kamus, direktori, buku pegangan, dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan koleksi. Perpustakaan perlu menyusun kebijakan pengembangan koleksi, yang merupakan kebijakan berkaitan dengan pemilihan atau seleksi materi perpustakaan, pengadaan materi perpustakaan, dan penyiangan koleksi. Yang pertama, pemilihan atau seleksi koleksi. Pemilihan atau seleksi koleksi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi materi perpustakaan untuk dipilih atau tidak menjadi koleksi perpustakaan. Seleksi atau koleksi perpustakaan, salah satu contohnya yaitu di perpustakaan rumah ibadah, dilakukan oleh pimpinan rumah ibadah, kepala perpustakaan, dan tokoh, serta pemuka agama di lingkungan rumah ibadah. Ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan koleksi perpustakaan. Antara lain, yang pertama itu kualitas isi. Koleksi perpustakaan khusus ditujukan dalam rangka peningkatan kecerdasan moral, akhlak, dan pengetahuan para pembacanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kualitas isi koleksi perpustakaan harus dilihat kualitas isi baik dari segi pengarang, bahasa yang digunakan, serta penjabaran materinya, sehingga tidak menyimpang dengan bidang masing-masing. Untuk bahan non-cetak atau rekam atau audiovisual diupayakan menyajikan gagasan dan informasi yang akurat, sistematis, dengan gambar yang jelas, serta cara penyampaian yang santun dan menarik. Berdasarkan penyajiannya, koleksi perpustakaan khusus dipilih dengan komposisi koleksi yakni bidang masing-masing 60% dan dari bidang pengetahuan umum 40%. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Lara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Sylvie Maharani. B. Pengadaan materi perpustakaan merupakan salah satu aktivitas dalam kegiatan perpustakaan. Pengadaan materi perpustakaan dapat dilakukan melalui pembelian, tukar-menukar, hadiah, bantuan, atau sumbangan lain sesuai kaidah bidang masing-masing. Ada beberapa tahapan dalam kegiatan pengadaan materi perpustakaan dengan cara pembelian. 1. Mengumpulkan alat seleksi berupa katalog, penerbit, daftar pustaka, daftar referensi, surat kabar, atau buku di internet, saran dan jumlah, dan sebagainya. 2. Melakukan seleksi atau memilih judul materi perpustakaan yang ada. Di alat seleksi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. 3. Mencatat
dan mendaftar data materi perpustakaan yang sudah dipilih dan diseleksi. 4. Mengajukan daftar hasil seleksi ke pengurus perpustakaan. C. Alur kerja pengadaan. 1. Kepala perpustakaan menetapkan kebijakan pengadaan koleksi berkaitan dengan jumlah anggaran, jenis koleksi, dan subjek yang harus diadakan. Setelah menerima arahan, Kepala Perpustakaan petugas bagian pengadaan mencari dan mengumpulkan koleksi berupa katalog penerbit, daftar buku, katalog toko buku melalui data buku di internet, dan sebagainya. Setelah alat diseleksi terkumpul, petugas memilih judul materi perpustakaan dari daftar sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Daftar materi perpustakaan baik berupa materi perpustakaan kemudian diketik menjadi daftar materi perpustakaan, hasil seleksi, dan diserahkan kepada kepala perpustakaan untuk dikoreksi. Hasil koleksi diperbaiki dan diserahkan kepada petugas pengadaan untuk diadakan melalui proses pembelian. D. Penambahan, pencerahan, dan penyalahgunaan koleksi. Pemuktahiran koleksi berupa harapan pemustaka untuk menjaga agar koleksi tetap mutakhir. Perpustakaan perlu melakukan penambahan dan penyiangan koleksi. Penambahan koleksi perpustakaan sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Perpustakaan juga perlu melakukan pencacahan koleksi secara berkala. Pencacahan koleksi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah koleksi yang hilang atau rusak. Selain itu, pemustaka juga melakukan penyiangan koleksi. Penyiangan merupakan kegiatan penarikan atau pencabutan koleksi dari rak dengan kriteria sebagai berikut: tidak pernah digunakan atau sudah lama tidak digunakan, sudah ada edisi terbaru, materi perpustakaan tidak sesuai dengan misi ibadah, koleksi dalam kondisi rusak atau tidak terbarukan. B. Pengolahan 1. Inventarisasi. Inventarisasi dilakukan untuk mendaftar koleksi yang diadakan oleh pemustaka, baik dari pembelian tukar-menukar, hadiah atau bantuan, atau sumbangan dan sumbangan lain sesuai kaidah agama masing-masing. Langkah-langkah inventarisasi materi perpustakaan adalah sebagai berikut. 1. Mendaftar judul materi perpustakaan. Hasil perpustakaan mengadakan ke dalam daftar buku induk. 2. Melakukan registrasi dengan cara memberikan nomor induk buku sesuai dengan urutan jumlah terakhir koleksi yang ada di perpustakaan. Tanggal terima, asal koleksi, P. Pembelian, H. Hadiah, T. Tukar-menukar, B. atau S. Bantuan atau sumbangan, serta memberikan stempel kepemilikan perpustakaan. Selanjutnya, materi kami akan dilanjutkan oleh I. Larasandi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Mutia Lara tadi. Untuk slide selanjutnya, di sini ada B. Alur kerja inventarisasi koleksi. X. Materi perpustakaan hasil pengadaan diterima petugas pengolahan. X. Materi diperiksa atau dicocokkan dengan daftar sesuai dengan pesanan dan dicek kondisi fisiknya. Materi tersebut dibubuhi dengan stempel atau dicap kepemilikan pada bagian tertentu seperti di balik halaman judul, di tengah buku, atau pada halaman rahasia atau di halaman akhir. Materi tersebut dicatat dalam buku induk kolom-kolom yang ada dalam buku induk, yaitu antara lain seperti tanggal, bulan, dan tahun buku dicatat, nomor urut atau nomor induk, pengarang, judul, penerbit, tahun terbit, sumber atau pembelian atau hadiah atau tukar-menukar, harga, dan kemudian jilid eksemplar. Selanjutnya, 2. Deskripsi bibliografis atau pangkalan data. A. Deskripsi bibliografis pengolahan materi perpustakaan dilakukan dengan cara membuat katalog. Tujuan utama pembuatan katalog ialah membantu pemustaka dalam temu kembali informasi yang dibutuhkan. Pembuatan deskripsi bibliografis dengan
pedoman katalogisasi yang sudah dibakukan, antara lain Peraturan Katalogisasi Indonesia, Terbitan Perpustakaan Nasional. Deskripsi bibliografis terdiri dari unsur-unsur, yaitu 1. Judul dan pernyataan tanggung jawab, 2. Edisi, 3. Rincian spesifik materi atau bahan pustaka, 4. Publikasi, distribusi atau impresum, yang 5. Keterangan fisik atau kolasi, yang 6. Keterangan seri, catatan nomor standar dan ketersediaan materi perpustakaan. Kemudian ada B. Pangkalan data, pembuatan katalog di samping secara manual dan atau secara online atau katalog terpasang atau online public access katalog atau OPEC dengan cara pemasukan data katalog dalam sebuah sistem pangkalan data menggunakan perangkat komputer. Pembuatan pangkalan data dapat menggunakan perangkat lunak yang bisa diunduh secara cuma-cuma. Seperti SLIMS pada http://slims.web.id, perpustakaan yang sudah memberikan layanan internet dan OPEC memerlukan sekurang-kurangnya 2 perangkat komputer untuk layanan internet dan OPEC. Perangkat komputer sebaiknya dipisahkan antara penggunaan untuk layanan internet dan OPEC. Dan yang ketiga ada klasifikasi untuk penyimpanan koleksi bahan perpustakaan dikelompokkan secara sistematik berdasarkan sistem klasifikasi. Penentuan nomor klasifikasi dengan menggunakan pedoman klasifikasi yang sudah dibakukan, yaitu DDC atau Dewey Decimal Classification, DDC edisi ringkas terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan langsung oleh Perpustakaan Nasional. Dan kemudian klasifikasi adalah pengelompokan koleksi berdasarkan sistem notasi atau angka, antara lain dengan sistem klasifikasi desimal, Dewey atau Dewey Decimal Classification. Dalam menentukan notasi, diusahakan mencari nomor yang paling spesifik untuk menentukan subjek. Hendaklah dibaca dan dipahami isi buku yang diperoleh dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dibaca tiap-tiap bab dan pada kesimpulannya. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.